Oke, rekotannya sudah muncul Kak Effendi nggih, rekamannya. Tanda merah di pojok atas itu. Baiklah kakak-kakak, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, kakak-kakak mohon izin pada hari ini tanggal 12 Oktober kita akan melaksanakan meet yang ketujuh. Kakak-kakak, sebelum kita mulai, monggo mungkin Kak Effendi untuk memimpin doa dari Tambal Ban. Monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum Zoom kita mulai, mari Bapak Ibu, saya memimpin berdoa. Mudah-mudahan Zoom kali ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf nanti belum bisa mengikuti sampai full. Ibu langsung mawon berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kak Effendi. Walaupun nanti Sama teman-teman Pak. karena kesibukan di jalan, tolong jangan dimatikan nggih Kak nggih. Terus hidup aja nanti mendengarkan. Kakak-kakak, pada hari ini kita akan membahas tentang kurikulum nih, pengembangan kurikulum. Seperti biasa kakak-kakak mohon izin share screen, share screen. Baiklah kakak-kakak, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu untuk kita semua di ruang virtual ini bersama saya Kak Mustafa, di mana di tanggal 12 ini kita akan membicarakan tentang perkembangan kurikulum. Nah, kakak-kakak, seperti biasa kakak-kakak, kita kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini meliputi penyamaan atau menyalakan kamera nih kakak-kakak. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, kemudian hadir seutuhnya, mestikan off kamera, terus kemudian menghargai waktu bersama nih kakak-kakak, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand bagi kakak-kakak nanti yang ingin menanyakannya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi Kak Setiawan Krisyanto hadir, Kak Koko hadir, Kak Fendi hadir. Mungkin kakak-kakak yang lain masih di jalan atau apa gitu nih, sambil menunggu. Kak Agung itu masih di perjalanan. Kak Rofik belum hadir. Kak Rofik. Baiklah kakak-kakak, kita lanjutkan untuk kegiatan penyamaan kurikulum pada malam ini. Kakak-kakak, hari ini akan mempelajari atau memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kakak-kakak,
Nanti kita akan memahami 3 karakteristik. 3 karakteristik itu apa saja, Kak? Ya seperti ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kemudian kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ini tujuan dari sesi belajar kali ini, Kak. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan back design. Sebelum ke selanjutnya kakak-kakak, pernahkah kakak-kakak belajar tentang pembelajaran backward design kakak-kakak? Monggo di sini yang bisa mungkin Kak Merik, monggo Kak open kamera Kak. Sudah belajar backward design. Monggo Kak. Kak Merik, halo. Halo, iya. Ya, Iya. Kak, apa ya itu ya? Monggo Kak, sejauh mana menurut jenengan hari ini Kak untuk backward design Backward ini Kak? design itu apa perancangan pembuatan modul ajar itu ya? Bisa juga Kak. Di sini ditekankan kepada pembelajarannya Kakak. Mungkin Kak Effendi masih ada di situ Kak Effendi. Nggih Kak Albi, monggo. Kak, suaranya Kak. Iya, maaf Pak. Hampir setuju dengan Bu Lirik bahwa kita sebagai guru PJOK harus selalu menyusun program pembelajaran, yaitu yang berbasis pada peserta didik. Seperti itu Pak. Jadi saya menyusun pembelajarannya ini berdasarkan CP, ATP, dan juga melihat kondisi latar belakang anak-anak. Itu Pak. Terima kasih. Nggih. Monggo Kak Albi, ini yang dari SMA pasti bisa apa lebih memahami ini mungkin daripada bapak-bapak yang lain. Monggo Kak Albi. Pertanyaannya apa, Pak? Pembelajaran backward design Kak. Berikut Pembelajaran backward design. Backward design. Nggih. Terima kasih Pak. Mungkin menurut saya pembacaan backward design terkait dengan cerita itu kita mendesain pembacaan yang berkaitan dengan caranya seperti pendekatannya menggunakan apa, metode pembelajarannya menggunakan apa, merancang learning plan-nya seperti apa, lalu menggunakan assessment-nya seperti apa. Tentunya mengacu kepada ATP dan CP yang kita tentukan sesuai dengan kurikulum merdeka. Seperti itu. Nggih, terima kasih Kak. Kita lanjut ke slide Kak nggih. Agenda kita sesi ini Kak akan mempelajari dan backward design, pengembangan kurikulum PJOK yang rumor di sekolah kita masing-masing. Yang ketiga, pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Nah, kakak-kakak, mari kita belajar di aktivitas berikutnya. Aktivitas 1, Kak. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, backward design itu menurut kalimat yang di depan back itu adalah kembali atau belakang. Jadi kemungkinan kalau kembali berarti back design itu
adalah alur mundur, Kak. Kalau kita cerita itu alur mundur. Mungkin itu. Nah, apanya yang alur mundur lah? Disinilah kita bahas bersama, Kakak. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10 atau penilaian angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Boleh kakak mengisikan di kolom chat, boleh juga langsung di sini, Kak, dengan cara raise hand. Monggo, Kak, 5 menit, Kak. Mungkin dari Kak Albi dulu. Kira-kira menurut kakak, skala antara 1 sampai 10, kira-kira kakak dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK itu berapa gitu, Kak? Monggo, Kak Albi. Kemungkinan 5. Kenapa kok kakak bisa menyatakan 5? Kalau dari pemahaman saya, karena dari pergantiannya K13 menuju kurikulum TK1, sekarang IKM 2. Seperti itu, karena kalau sesuai dengan taksonomi belum ada penilaian kognitif. Sementara di kurikulum Merdeka ini kita hanya mengumpulkan satu nilai aja. Kalau dulu kan 2 nilai, keterampilan sama pengetahuan. Sekarang di IKM itu hanya satu nilai, itu berkaitan dengan penguatan kognitif. Seperti itu penjelasannya. Oke. Mungkin Kak Merik, kira-kira Kak Merik selama di sekolah itu pemahaman PJOK tentang kurikulumnya itu berapa, Kak? Monggo, Kak Merik. Kalau menurut saya sekitar ya sama 5. Karena banyak yang harus dipelajari dan dipahami untuk pembelajaran PJOK ke depannya. Seperti itu, Kak. Oke. Kak Setiawan Krisyanto, di tempatkah? Monggo, Kak Kristiawan. Adakah Kak Kristiawan? Kak Aal, monggo Kak Aal. Kira-kira Kak Aal di sekolahnya dalam pemahaman kurikulum PJOK itu kisarannya angka berapa sampai berapa? Monggo Kak Aal. Niki sinten nggih saya membuat citra itu. Assalamualaikum, monggo Kak. Saya membuat citra itu sinten nggih? Halo Kak, siapa Kak? Oh, Kak Made nggih. Kak Made nggih, monggo Kak Made. Panjenengan di sekolahnya itu kalau diperhitungkan 1 sampai 10, kira-kira pemahaman tentang kurikulum PJOK itu berapa, Kak? Monggo, Kak. Masih di bawah Kak Albi sama Kak Mary gitu. Sekitar 4,5-an lah Kak. Karena kami masih baru belajar, belum dalam, tiba-tiba CP-nya udah ganti lagi dan kami harus belajar lagi gitu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Kak Effendi, monggo Kak Effendi, resen. Ya Pak, saya menilai 6 karena ya bagi saya kurang Pak, karena banyak model-model baru dari kurikulum itu dan banyak
perubahan-perubahan yang perlu saya pelajari, Pak. Jadi saya merasa kurang lah. Jadi saya nilai 6. Terima kasih, Pak. Ye, monggo. Kak Al, sudah aktifkah Kak Al, monggo? Kak Kris, Kak Kristiawan, Kak Setiawan Krisyanto. Oh, di atas mobil nggih Kak Effendi? Iya, Pak. Ini baru ngeban. Apes, Pak. Nggih. Nggak apa-apa, monggo. Mungkin kalau bisa ditambahkan, monggo Kak Effendi. Sampun, Bapak. Nggih. Kita ke slide berikutnya, Kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Monggo Kak, langsung aja di sini Kak, nggih, chat kita kelamaan, jadi langsung aja kita biar tahu. Monggo, dari Kak Made dulu nggih. Monggo Kak Made. Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing, ngoten Kak? Berikan alasannya Kak, monggo. Oke, baik Kak. Kalau menurut saya pribadi nih, dengar suara Kak saya Kak, jelas Kak? Soalnya di sini Jelas Kak, jelas nggih. Ya. Kalau menurut saya apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Agar tercapainya keseimbangan antara belajar motorik dan kognitif terhadap terdidik di sekolah. Kenapa kok demikian? Karena jika anak hanya belajar kognitif saja dan perkembangan motorik mereka tidak pernah dilatih atau tidak pernah dipelajari atau tidak pernah diajari, akan menimbulkan ketidakseimbangan. Yaitu apa? Anak cenderung kurang aktif untuk bergerak dan mereka cenderung berproses dalam geraknya mereka untuk kehidupan di jangka panjangnya itu kurang menurut saya. Lebih baik jika pembelajaran itu seimbang antara motorik dan kognitif. Itu Kak dari saya. Terima kasih. Mungkin Kak Albi, monggo Kak Albi. Iya Kak, terima kasih. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, yang pertama sesuai dengan katanya, kalau di SMA itu menjaga kebugaran jasmani karena kaitannya dengan aktivitas dan proses belajarnya. Aktivitasnya apa? Anak-anak itu sekolah hampir kurang lebih 8 jam ditambah dengan kegiatan organisasi mereka dan pekerjaan rumah mereka. Jadi kalau PJOK-nya dihilangkan atau ditiadakan maka mengganggu metabolisme seperti itu. Jadi itu sesuai dengan tujuan PJOK. Terima kasih. Nggih. Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya untuk menciptakan siswa itu menjadi anak yang sehat baik secara jasmani, rohani, neuromuskuler, dan kognitif, afektif, psikomotor juga, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami Kak. Ini dari Kak Kristiawan karena katanya macet di Dampit nggih karena ada karnaval. Jadi tujuannya menurut Kak Kris itu untuk mengembangkan anak secara menyeluruh baik fisik, mental, sosial, emosional maupun intelektual. Nggih, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak nggih. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024 pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi menurut CP-nya di sini Kak, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu mengembangkan kebugaran jasmaninya
melalui beberapa aspek tadi, termasuk percaya diri. Yang kedua, membantu memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Itu melalui bakat. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas atau pembeda. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup, berarti menyangkut kepada fisik peserta didik. Ini tujuan daripada pembelajaran PJOK di sekolah kita menurut Permendikbudnya. Kakak-kakak, mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya nggih Kak nggih. Silakan Kakak nanti langsung aja resen boleh, di kolom chat juga boleh. Kemudian langsung di tatap maya ini juga langsung lebih baik, langsung didengar oleh teman-teman yang lainnya. Okay. Terlepas dari kurikulum apapun yang dimiliki oleh sekolahan hari ini, entah itu KTSP, entah itu kurikulum 13, ataupun kurikulum merdeka, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan kakak di pembelajaran kakak pada saat memberikan pembelajaran kepada siswa kakak atau peserta didik kakak? Monggo, dari siapa dulu? Ini rupanya yang sudah siap mungkin Kak Made. Monggo Kak Made. Bentar Kak, saya mau tanya. Di saya belum muncul nih pertanyaannya. Yang lain sudah muncul nggak Kak Effendi? Sudah Pak. Oh sudah, berarti sinyal Kak. Nggih, langsung aja mungkin Kak Effendi. Monggo Kak Effendi. Terlepas dari kurikulum apa aja Kak. Monggo. Baik, sebenarnya menurut saya itu yang paling mudah adalah kurikulum 2013 Pak. Iya. Kalau Kenapa Kak? Monggo. hanya sedikit memahami karena sebenarnya banyak istilah-istilah itu yang membuat kita kadang bingung. Tapi sebenarnya sama saja Pak. Kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di mata pelajaran PJOK itu sebenarnya sama. Cuman perlu belajar lagi bagi saya. Tapi yang paling mudah sebenarnya KTSP ataupun 2013 itu. Terima kasih Pak. Monggo. Kak Albi, terus pundi Kak? Monggo. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau sesuai dengan pertanyaannya terkait kurikulum apapun, ya mungkin kita bisa upgrade ilmunya di situ ya. Yang menjadi catatan yaitu adalah harus kita pahami tujuan dari mapel PJOK itu seperti apa. Namun lebih pentingnya lagi kita harus merefleksikan apa sih tujuan dari mapel PJOK itu sendiri sesuai dengan tafsiran kita masing-masing. Apakah sudah kita terapkan secara efektif dalam setiap aspek pembelajaran seperti itu. Dan lebih baiknya lagi nanti dari apa yang kita refleksikan kita mampu merencanakan pembelajaran sesuai dengan tadi, kita mengikuti evaluasi dan pencapaian kompetensi siswa secara holistik. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Yeah. Kak Merik, monggo Kak Merik pendapatnya. Ya Kak, menurut saya juga seperti itu. Ada beberapa kurikulum, ya semua itu harus kita bisa pelajari dulu. Meskipun kadang
masih bingung. Selama ini saya juga masih mempelajari, soalnya kalau habis kurikulum ini terus ganti kurikulum lain, ya seperti itu. Jadi masih dalam mempelajari, Kak. Nggih. Kak Koko, monitor. Kak Koko biasanya aktif di Sepertinya Kak jalan Kuku ini. masih di jalan. Ya, bisa. Ya ini posisi perjalanan, tapi kita tetap menyimak di tol. Ya, lepatan ono iso. Bisa didengar, Kak. Nggih, bisa dengar Kak, Oh monggo. ya. Kalau menurut saya untuk kurikulum semuanya itu sama. Karena kita untuk kurikulum merdeka ini kan belum belajar lebih mendalam, otomatis kita lebih kebingungan. Mungkin dari mengikuti PKG ini nantinya kita akan bisa mengerti tentang kurikulum merdeka. Saya kira semua kurikulum itu sama. Begitu menurut saya. Terima kasih, Kak. Nggih, terima kasih Kak Koko. Kak Aal. Kak Aal masih off nggih. Baiklah kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, di sini kita dituntut baik untuk mengetahui dan memahami tujuan daripada kurikulum itu sendiri. Nggih. Nah, berikutnya slide-nya Kak. Memahami tujuan umum penting nggak nggih? Namun sebelum ke sana Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, oke, menurut Kak Merik, das pundi Kak? Panjenengan tadi kita belajar tentang kurikulum K13. Nah, mungkin kakak-kakak juga sama yang dulu pernah implementasi atau kena imbas K13 nih Kak nggih. Ada on in on-nya itu kalau nggak salah begitu. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka yang sekarang kita hadapi, apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai begitu Kak? Monggo Kak Made. Baik Kak, mohon izin untuk menjawab. Kalau menurut saya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini dari sisi apa dulu nih Pak? Apa peran PJOK, apa dari pembelajaran PJOK? Pembelajaran PJOK Kak, tujuan kurikulum tadi Kak. Baik, kalau dari pembelajaran PJOK, menurut saya pribadi bisa tercapai Pak. Karena apa? Di kurikulum merdeka ini lebih condong untuk eksplorasi dan memberikan kami pendidik ruang lingkup yang lebih luas nih untuk memodifikasi dan memberikan bahan ajar yang dibutuhkan oleh murid. Nah, itu menjadi alasan untuk tercapainya ruang lingkup yang luas untuk tujuan ini bisa dicapai. Terima kasih, Kak. Nggih, terima kasih. Monggo Kak Merik. Kalau menurut saya juga sama, Kak. Bisa. Soalnya anak-anak lebih suka kalau disuruh diberikan olahraga apa yang dia pilih. Jadi mudah untuk tujuan pembelajarannya lebih mudah dicapai. Seperti itu, Kak. Nggih, terima kasih Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran nggih Kak nggih. Jadi intinya memahami
G, Kak Muhammad Izam Faiz. Ada yang dikonfirmasi, Kak? G. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran kita sebagai guru. Untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sendiri sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Di dalam konteks kurikulum merdeka, Kak, di sini kita disuruh mendesain TP-nya sesuai dengan kemampuan fase daripada kelas itu sendiri. Jadi di kurikulum merdeka itu, Kak. Dan kakak-kakak pasti sudah memahami dari awal bahwa kurikulum merdeka sendiri dengan K13 itu hanya berganti istilah. Mungkin berganti istilah nih, Kak. Mungkin kalau di promesnya sekarang ganti prosem. Kemudian kalau di K13 itu silabus, itu mungkin diganti dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran atau kerangka daripada alurnya. Itu silabusnya. Nah, berbicara silabus nggih, Kak, nggih. Di situ ada konteks-konteksnya, ngoten. Kemudian kompetensi inti itu kalau di K13. Kemudian kalau di kurikulum merdeka itu CP, ya, Kak. Di mana CP itu sendiri sudah disiapkan. Kemudian ada istilah RPP itu diganti dengan modul ajar. Sebenarnya sama, Kak. Makanya di awal tadi atau di slide sebelumnya dikenal dengan terlepas dari kurikulum apa saja yang dipakai. Begitu. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa saja yang harus dilakukan murid. Nah, kita berbagi, Kak, di sini. Monggo. Pengalaman-pengalaman kita ceritakan di grup ini. Sehingga mungkin pengalaman kakak lebih nanti juga saya bawa ke sekolah kami juga. Ini yang baru masuk, Kak Muhammad Izam Faiz. Monggo, Kak Izam. Dengar, Kak Izam? Iya, Kak. Mohon maaf baru bisa masuk. Monggo, Kak Izam. Menurut Nggih. jenengan, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kakak lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran kakak di sekolah? Karena kadang-kadang kakak seringkali atau kita pengajaran langsung fokus pada materi. Nah, itu bagaimana, Kak? Monggo, Kak. Kalau dari saya, sebelumnya terima kasih ya, Kak, waktunya. Ngapunten agak tersengal-sengal ini karena tadi buru-buru karena ada kegiatan juga tadi kebetulan dengan orang-orang di kampung. Untuk masuk ke materi yang ingin saya tujukan ke anak-anak, biasanya saya menurunkan ke TP itu menyesuaikan dengan yang ada di sekolah, Kak. Semisal di sekolah ini kita tidak memiliki perlengkapan yang terlalu lengkap di kegiatan atletik untuk melengkapi semuanya. Seluruh kegiatan olahraga atletik, semisal untuk menutup semuanya. Mungkin yang kita ajarkan yang paling sering kita lakukan dulu mungkin dari lari, lompat, berjalan itu dulu. Kalau untuk yang lempar cakram, terus nopo niku sampai bingung kalau ngomong nih. Santai saja, Kak. Kita sama-sama belajar, Kak. Santai saja. Iya. Karena tadi masih gupuh nih loh, Pak. Jadi nggak terlalu bisa fokus. Buru-buru soalnya. Ngapunten. Jadi biasanya terus sebelum kita masuk ke materi itu biasanya kita berikan game dulu. Game yang bersangkutan dengan
materi tersebut. Semisal lari kita pakai dengan tikus kucing di gamenya yang awal, sembari setelah pemanasan statis terus kita untuk pemanasan dinamisnya kita gunakan game kucing tikus tersebut. Biasanya gitu Kak kalau saya. Oke, terima kasih Kak. Itu pengalaman Kak Muhammad Izam Faiz. Mungkin pengalaman Kak Aal, mendengar suara Kak Aal? Keluar nggih. Kak Merik, monggo Kak Merik. Das pundi Kakak pengalaman-pengalaman di sekolah Kakak agar pengajaran yang Kakak lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Monggo Kak Merik. Ya, terima kasih waktunya Kak. Kalau di sekolah saya itu biasanya saya modifikasi. Soalnya kadang peralatannya itu kurang lengkap. Kadang permainan basket seperti itu saya ganti dengan permainan bola keranjang. Yang nanti yang buat keranjangnya itu tempat sampah yang dipegang anak yang di atas meja, seperti itu. Jadi kita masih bisa belajar basket. Ya, seperti itu Kak, ya modifikasi pembelajarannya. Kak Merik itu SD nggih Kak nggih? Ya, nggih. Di sekolah Kakak berarti asetnya itu sudah ada nggih Kak tentang basket itu nggih? ya ada. Tapi Berarti ya kurang lengkap gitu loh. Jadi setiap ada pembelajaran seperti itu saya modifikasi. nggih. Pandan Ajeng itu SD negeri mana sih Kak? Itu SD 2 Negeri Pandanajeng itu Kecamatan Tumpang. Oh, Tumpang nggih, nggih. Ya. Nggih Kak. Kalau Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Das pundi Kak? Solusi-solusinya Kak. Oke, terima kasih. Maaf ini perjuangan ini Pak. Oh, Kak apa Kak? Untuk memastikan tujuan pembelajaran saya yang pertama ini selalu menjelaskan ke anak-anak materi hari ini, misalkan bola kasti. Tujuan kamu apa? Harus supaya apa ya? Kamu harus mengikuti Pak Guru ini memberikan materi misalkan melempar, menangkap, memukul harus kamu lakukan dengan semangat biar kamu cepat bisa. Kemudian setuju diungkapkan Bu Mary bahwa alat kita modifikasi. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan bahwa tujuan ini sudah menyasar ke anak-anak, ini saya mengadakan refleksi. Anak-anak, kamu tadi sudah bisa apa belum? Misalkan materi melempar, menangkap, memukul, yang tidak bisa ini yang bagian apa dari ketiga ini? Nah, dari situ anak menjawab, anu Pak, memukul. Nah, berarti anak-anak dari segi tujuan pembelajaran yang memukul ini belum bisa. Jadi kita bisa tahunya dari situ, Pak. Itu menurut saya. Terima kasih, Bapak. Nggih, terima kasih juga Kak nggih. Mungkin Kak Koko ini orang yang GMP. Monggo Kak Koko. Ya, mohon izin menjawab. Untuk mencapai tujuan, yang jelas kita melihat dari materi apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Misalkan untuk misalkan renang kan sarana dan prasarana kan tidak ada. Kita bisa menggunakan TPACK atau kita melihatkan lewat YouTube, pembelajaran lewat YouTube, dan kita bisa menerangkan lewat YouTube tersebut, walaupun nanti tidak praktek.
Kalau kalau pembelajaran yang tujuannya itu materinya, fasilitasnya itu ada, mungkin kita hanya bisa memodifikasi sehingga peserta didik itu bisa menyenangkan. Menurut saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Kak Aal, sudah ada Kak Aal? Monggo, ini kakak yang lebih tinggi kelasnya, Kak Albi. Monggo Kak Albi. Ya, terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, benar-benar menjadi besar pembelajaran, jadi kita kalau di kurikulum 13 kita menggunakan AIS media postik ya, Kak. Seperti itu, ya mungkin dari jawaban kakak-kakak tadi sesuai lah, seperti itu. Jadi kita melihat sarana kemampuan peserta didik kita, baru kita menurunkan di rencana pembelajaran. Seperti itu, biar tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Terima kasih. Oke. Monggo Kak Made, ada ide-ide nih dari Kak Made. Monggo Kak. Baik Kak, mohon izin untuk menjawab. Oke. Kalau menurut saya, bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama kita cocokkan, kita lakukan dulu TP terhadap lingkungan di sekitar kita, di tempat kita mengajar dulu. Nah, baru setelah itu kita baru masuk ke ranah materi yang kita ajar. Nah, kalau sarpras kita tidak memadai atau bahkan kurang, nah itu tadi kita bisa mengadopsi dengan peran teknologi dan mungkin bisa juga dengan media pembelajaran yang lain. Yang jelas kita beraktif di modifikasi pembelajaran untuk membantu tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, di akhir sesi pembelajaran kita bisa memanfaatkan yaitu merefleksi dan penekanan materi. Dan jadi yang telah kita sampaikan dari awal, dari inti tadi sampai akhir, kita refleksi di akhir dan penekanan materi di akhir juga. Nah, itu contoh seperti contoh seperti ini. Anak-anak, apa yang sudah dipelajari hari ini? Nah, pasti nanti anak bilang melompat, melempar, lalu berlari, gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh berapa sekian siswa yang bisa menyebutkan runtutan pembelajarannya dan seberapa siswa yang tidak bisa atau kurang menjawab runtutan pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Berarti Kakak di sini ambil teori teknik tentang umpan balik dan refleksi Kak. Karena di situ jadi Kakak ini sudah mulai memahami tentang backward design. Jadi kakak-kakak sudah nanti ternyata sakjane wis ngelakoni tentang backward design ini. Cuma mungkin sebutannya ini baru kali ini mungkin baru muncul, bisa dipahami mungkin Kak. Kita sama-sama belajar. Ya, di sini sebenarnya kakak-kakak sudah memahami tentang itu. Tetapi nanti di akhir ini kakak, berarti saya itu di sini sudah melaksanakannya. Cuma mungkin baru tahu istilah ini. Sama kok Kak ini. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, Kak. Yang pertama, proses backward design itu mengidentifikasi CP-nya, Kak, atau capaian pembelajaran. Nah, pertanyaannya di sini kakak-kakak, kira-kira kakak-kakak kan sudah memahami tentang sedikit banyak kurikulum Merdeka ini. Nah, CP itu dari mana didapat? Menurut Kak Effendi, dari mana Kak CP itu? Baik Pak, sebenarnya CP itu kalau saya lihat sudah ada dari kurikulumnya Pak. Di sana
Kalau saya jujur pribadi melihat apa di Google itu sudah ada. Jadi kita tinggal menurunkan atau menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Seperti itu, Pak. Jadi Nggih. CP itu saya KD-nya. Kalau dari dulu itu KD itu pasti sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti misalkan apa CP-nya itu gerak dasar, non lokomotor, lokomotor manipulatif. Misalkan seperti itu. Jadi sudah ada dari kurikulum, Pak, seperti itu. Terima Nggih. kasih, Pak. Nggih, terima kasih juga Kak nggih. Berarti kalau mungkin Kak Made bisa menguatkan, CP itu dari mana Kak sebenarnya? Oke, baik Kak. Kalau menurut saya pribadi ini anu nggih, Pak, pandangan umum nggih Nggih, pandangan umum Kak. dari bawah ke atas nggih. Kan Nggih, kami monggo. juga bawahan bukan atasan. Mohon maaf. Nggih, sama Kak, sama. Kita sama-sama belajar. Apakah nanti sama dengan apa yang saya pahami itu loh. Kita sama-sama menyamakan aja. Nggih. Menurut saya CP itu tadi berasal dari rumus-rumusan apa yang perlu diajarkan atau pondasi yang diajarkan di mata pelajaran PJOK yang sudah yang dikeluarkan melalui kurikulum tadi, dan runtutannya adalah sampai TP kemudian ajar itu Kak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak. Ini mungkin gongi nih. Kak Koko ini, Kak Koko kan orang-orang GMP ini. Sebenarnya CP itu dapat dari mana ngoten Kak? Karena simpang siur untuk saat ini. Kak Koko, monggo. Dari cek-cek sudah bisa Kak. Nggih, bisa Sudah Kak. dengar? Ya. Bisa Kak. Kalau menurut saya itu dari kurikulum. Karena apa? Kemarin itu CP itu ada revisi, ada pembaruan. Karena kita pada waktu pembuatan modul itu kebanyakan menggunakan CP yang lama, kan tetapi kan sekarang kan ada CP yang terbaru. Jadi intinya CP itu sudah ditentukan dari pemerintah atau kurikulum, maksudnya seperti itu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak nggih. Nah, ini Kak untuk yang terbaru yang dari Permen 2004. CP itu didapat dari Permendikbud Kak. Nggih, nomor 20 tahun 2024. Jadi CP itu diturunkan dari Permen atau PP Peraturan Pemerintah Kemendikbud. Ngoten. Kurikulum bagus Kak. Tapi kurikulum sendiri itu kan ada bermacam-macam, nggak ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 13, bahkan ada yang KTSP. Di mana di kurikulum Merdeka ini kita mengenal KUSP, yang dulu dikenal KSP, KTSP, kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Jadi dalam prosesnya backward design itu meliputi 3 poin ini Kak. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi kita mengetahui CP-nya dulu. Kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang kita pakai nanti itu. Ini desainnya. Dalam konteks ini, desainnya adalah mulai dengan, jadi ada CP, ada TP ya Kak. Nah, mungkin Kak Effendi tadi mohon dikoreksi apakah nanti ada kurang pemahamannya kami. Jadi kalau KI itu sama dengan CP atau kompetensi inti itu sama dengan capaian pembelajaran. Kalau KD itu sama dengan tujuan pembelajarannya. Nah, pesan kuncinya apa? Backward design di sini proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu kata kuncinya back design. Nah, back design di sini bisa digunakan pada saat K13,
mungkin juga di kurikulum di KTSP-nya, itu sama aja. Jadi kuncinya di sinilah memastikan sesuai kurikulum yang capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian backward design itu juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, penilaiannya. Jadi kalau menurut pesan kunci ini, by design itu hanya berisi 3 ini, Kak. Ada tujuan, ada langkah, ada penilaian atau asesmen. Nah, berarti nanti desain itu atau backward design itu disimpulkan di akhir, Kak. Sekarang ke aktivitas 2. Nah, ke aktivitas menyusun program kerja atau programnya PJUK. Belum ke promes nih, Kak. Belum ke promes atau prota, belum, Kak. Kita masih ke penyusunan programnya PJUK. Nah, programnya PJUK kan macam-macam, Kak. Ada penyusunan program tahunan, ada promes, ada penilaian, kemudian LKPD, dan lain-lain. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Kurikulum di bawah ini, Kak. Menurut Kakak, ini benar atau salah, ngoten Kak? Atau bagaimana? Mohon diberi penjelasan, Kak. Monggo dari sinten, Kak? Mungkin Kak Made nggih. Monggo Kak Made. Menurut Kakak, kurikulum berbasis standar manakah yang benar di visi bawah ini? Nah, pertama, kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut Kakak di mana ngoten niki? Sudah masuk atau belum? Ini Benar salah, saya salah, Nggo. belum, Ini menurut jenengan sudah belum masuk kriteria atau enggak? Monggo Kak Madi. Kak, mohon maaf ini di saya kok belum tampil nggih. Cuma yang tampil yang kurikulum berbasis standar itu saja. Oh, mungkin Kak Koko sudah masuk nih Kak Koko? Halo, mohon maaf, saya nggak bisa melihat karena ini setir mobil, saya hanya bisa Oke. mendengarkan. Monggo Kak Merik, nggih, Kak Merik. Monggo Kak Merik. Oh. Nggih, Kak Merik, monggo. Kurikulum berbasis standar mana yang menekan? Definisi di bawah ini, Kak. Nah, kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nggih. Menurut Kakak, ini sudah sesuai atau tidak tentang kurikulum, Kak? Kalau sesuai, alasannya apa? Kalau tidak sesuai, alasannya apa? Monggo, Kak. Kalau menurut saya sudah sesuai, karena ini ya, di PJUK itu aktivitas itu juga harus bisa dikuasai oleh anak-anak. Jadi anak-anak bisa terampil melakukan gerakan ini, gerakan itu. Jadi menurut saya itu benar. Ngoten nggih, Seperti itu, Kak. Ya. Mungkin Kak Muhammad Izam Faiz, monggo. Nggih, Kak, terima kasih. Nggih. Kalau menurut saya, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, iya, Kak. Karena berdasarkan kurikulum nanti kita tahu apa-apa saja yang memang harus dibutuhkan dan diterapkan di proses pendidikan kepada peserta didik. Ngoten, Kak. Tadi Kak Made resen. Monggo Kak Made. Baik Kak, mohon izin menjawab. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau menurut saya iya, tetapi kurang lengkap. Karena tidak hanya keterampilan saja, nih. Di kurikulum itu juga mencantumkan kita harus berpikir kritis, lalu karakter juga. Itu juga ada penilaiannya dan harus
memenuhi standar kurikulum tersebut. Jadi kalau hanya satu sisi yaitu keterampilan, kayaknya kalau menurut saya kurang. Itu. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Untuk pembuktian ini kita harus membuktikan di pernyataan yang kedua ini, Kak. Nah, kurikulum itu sendiri adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satu kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satu kurikulum. Jadi kuncinya adalah suatu kurikulum itu buku teks peserta didik. Itu pernyataan kedua. Kira-kira di pernyataan kedua ini sesuai nopo mboten? Monggo Kak Albi. Oh Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Kak Albi dulu, monggo Kak Albi. Ya, terima kasih. Kalau pernyataan kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan dalam satu kurikulum. Menurut saya kurang tepat ya, Pak. Karena kalau buku teks itu buku siswa terkait dengan teori dan praktek yang dilaksanakan. Kalau kurikulum adalah pegangan utama dari seorang guru untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Terima kasih. Nggih Kak. Matur suwun. Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Baik, saya setuju dengan Pak Made. Kalau buku itu bukan kurikulum tapi media, Pak. Media yang digunakan oleh kita sebagai guru untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi bukan kurikulum. Walaupun kurikulum itu nanti menggunakan buku, Pak. Baik, jadi ini adalah medianya, bukan kurikulumnya, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo Kak Rofik yang baru gabung. Terus pundi Kak pendapat jenengan? Monggo Kak Rofik. Monggo Kak Rofik. Assalamualaikum Kak Rofik, monggo. Baiklah kita lanjut ke slide berikutnya Kak nggih. Nah, disinilah Kak baru kita menyadari bahwa statement-statement yang sudah diberikan tadi itu bukan berarti salah Kak. Tanda silang ini bukan berarti salah, tetapi kurang mendekati kebenaran begitu. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini yang harus ada di dalam kurikulum, baik Merdeka, KTSP, ataupun kurikulum jenis apapun, kriteria ini Kak, tidak akan terlepas. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Contoh, di kurikulum K13, itu ada KI1, KI2, KI3, sampai KI4, Kak. Kemudian KI1 itu spiritual, kalau nggak salah begitu. KI2, kemudian KI3, KI4 pengetahuan. Baru KI4-nya itu keterampilan, kalau nggak salah ngoten. Sehingga kurikulum di sini adalah standar untuk mengetahui apa peserta didik yang harus dipelajari. Dan nanti diturunkan dari kurikulum itu di dalamnya adalah silabus. Itu kalau di kurikulum K13 atau KTSP. Itu kalau kita kan sama-sama sharing Kak. Jadi nanti kalau misalkan saya menyampaikan ini ada kekeliruan, monggo Kak, kita sama-sama sharing sehingga nanti selesai PKG ini kita setidaknya mendekati kebenaran Kak. Kalau benar-benar benar itu ya kayak mustahil, tetapi kita belajar berusaha mendekati kebenaran. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Lah, sikap di sini kalau di kurikulum Merdeka itu disendirikan, yaitu apa? P5. Ngoten nggih. Di P5-nya. Nah, penguatan profil Pancasila itu. Kalau pengetahuan bagaimana Kak? Pengetahuan di sini
bisa ditemukan pada mereka membaca, meliterasi materi-materi yang ada di buku bacaan atau di buku teks. Jadi poin 1, 2 itu sebenarnya ya sama saja, maksudnya masuk dalam kriteria kurikulum, akan tetapi kurang sempurna. Tapi insya Allah yang ketiga inilah yang lebih sempurna. Ngerti Kak? Dari sini monggo yang ada dikonfirmasikan monggo, mau ditanyakan monggo, mungkin ada yang saran pendapat monggo Kak sebelum ke slide berikutnya. Cukup ya Kak? Terus pundi cukup Kak Effendi? Siap, lumayan Pak, cukup. Nggih, di jalan nggih. Kita langsung ke slide berikutnya Kak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Pertama, struktur kurikulum. Nah, kinten-kinten struktur itu sama nggak dengan alur Kak? Menurut kakak-kakak. Sebelum kita lanjut. Monggo Kak. Diulangi Pak, struktur apa tadi Pak? Struktur kurikulum apa sama dengan alur ngoten Kak? Monggo, mungkin Kak Fendi. Struktur itu sama Pak dengan alur. Jadi struktur nanti ada susunan-susunan, sama dengan alur nanti ada susunan-susunannya Pak. Oh, berarti sama nggih Kak nggih menurut jenengan. Monggo Kak Made. Terus pundi struktur kurikulum itu Kak? Sejauh ini, monggo Kak. Baik Kak. Struktur sama alur nih. Kalau menurut saya struktur itu hanya komponen-komponennya. Nah, sedangkan kalau alur itu adalah proses berjalannya. Proses Seperti itu Kak. berjalan. Nggih. Nggih, Kak. Jadi intinya komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka itu harus ada strukturnya. Jadi ada kerangkanya mungkin, Kak. Kemudian yang kedua, CP. Capaian pembelajaran kakak-kakak pasti sudah dapat baik fase A, B, C, D dan yang di SMA itu ada E, F. Kemudian pembelajaran dan asesmen. Nah, pembelajaran itu berarti kegiatannya, Kak. Kegiatan seperti praktek, kemudian memahami materi itu adalah pembelajaran. Kemudian asesmen, asesmen itu adalah berbentuk penilaian. Kalau di kurikulum merdeka itu ada namanya asesmen sumatif dan formatif. Kemudian penggunaan perangkat ajar. Nah, penggunaan perangkat ajar kalau di kurikulum merdeka itu namanya aset. Pemanfaatan aset yang seperti sudah dipelajari kita bersama kemarin di modul berapa itu 1.3 kemudian komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini dikutip dari Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 pasal ke-70 komponen ini bekerja sama dengan membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya kehidupan sehari-hari. Nah, tabelnya dipegang oleh seorang guru. Mengapa kurikulum
operasional berbeda antar satuan pendidikan. Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat didik akan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira nggih, kakak-kakak, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur bergerak di mana peserta didik tinggal. Jadi disesuaikan dengan pendidikannya yang ditinggali oleh, misalkan di pedesaan, yaitu bisa memanfaatkan aset pedesaan begitu. Ini jadi mengapa kurikulum operasional berbeda antara satu satuan pendidikan. Ini mungkin ada pendapat lain tentang perbedaan operasional dengan satuan pendidikan enggak? Monggo. Kak Effendi, ini rupanya sudah nyimak. Monggo Kak Effendi. Mohon maaf Pak, diulangi lagi Pak, kurang ada suara kendaraan barusan Pak. Oke. Ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ngoten enggak? Iya Pak, kalau kurikulum operasional itu banyak tujuannya. Selain itu fokusnya pada peserta didik, sedangkan satuan pendidikan itu melihat kemampuan sekolah. Seperti itu Pak. Kalau operasional itu banyak modifikasinya, sedangkan satuan pendidikan hanya yang ada saja. Gitu Pak. Walaupun ada modifikasi. Mungkin ada tambahan dari Bapak yang lain, Pak. Nggih. Monggo Kak Albi. Terus pundi Kak Albi? Kak Albi monitor. Kak Made, monggo Kak Made. Baik, Kak. Kali ini saya hanya menambahkan saja. Soalnya sama dengan punya Kak Effendi. Mohon maaf nih, Kak. Enggak apa-apa. Sama. Nah, ini kan Siap, Pak. nanti kembali lagi ke masing-masing satu pendidikan gitu. Apa yang dibutuhkan dan apa yang dicapai masing-masing satu pendidikan itu berbeda. Nah, karena oleh sebab itu KUSP setiap satu pendidikan itu hampir semuanya berbeda-beda. Karena tadi menyesuaikan dengan apa yang ingin dicapai dan apa yang menjadi budaya di masing-masing satuan pendidikan tadi. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Monggo Kak Isam Faiz. Nggih, Kak. Nggih, terus pundi Kak menurut jenengan Kak? Kalau saya karena masih kurang pengalaman sepertinya sama seperti teman-teman mawon. Sama-sama nggak ngerti nggih sami Kak. Nggih, betul. Ajar ini. Nggih. Ngoten nggih Kak nggih, yang jelas agar bermakna ngoten nggih. Di sini sesuai dengan yang konteks di bawahnya nggih Kak nggih. Nah, mari kita berbagi cerita Kak nggih. Nah, ini di slide ini berbagi cerita pada saat Kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, cerita ini boleh Kakak mungkin kita berbagi Kak. Misalkan kalau dilibatkan biasanya kan membuat KTSP atau KUSP Kak nggih, kalau kurikulum merdeka di sekolah kakak-kakak masing-masing. Monggo pengalaman-pengalaman berbagi Kak nggih, cerita pada malam hari ini untuk menyusun kurikulum tekniknya bagaimana ngoten nggih. Apakah sama dengan di sekolah kita masing-masing ngoten. Monggo Kak Merik dulu nggih. Monggo Kak Merik.
Kak Merik, monggo. Kalau menurut saya, kita harus mencari kita harus lihat dulu apa yang mau kita ajarkan. Setelah itu kita bisa menyusun apa yang harus kita sampaikan kepada murid-murid kita. Itu bisa apa tidak? Nanti kalau tidak bisa dimodifikasi seperti itu, Kak. Nggih. Kak Merik di SD-nya pernah diajak untuk menyusun kurikulum atau tidak, Kak? Menyusun KTSP atau apa itu kurikulum merdeka? Kalau yang kurikulum merdeka ini belum, Kak. Kalau yang dulu-dulu sudah. Nggih. Berarti sudah pengalaman nggih, Kak nggih. Ya, enggak seperti itu. Masih belajar, Kak. Nggih, nggih. Nggih, monggo Kak Koko. Monggo Kak Koko. Ya, oke, terima kasih untuk waktunya. Mumpung kan ini pengalaman dari masing-masing lembaga. Kami dari masing-masing bukan lembaga ya, ini pengalaman kami pada waktu KKG PJOK itu ada penyusunan modul ajar di kecamatan, dan itu pun kita bagi di tiap-tiap gugus, dan itu pun kami melaksanakan penyusunan modul ajar di tiap-tiap gugus, dan Kak Made, Kak Yanto itu satu gugus dari kami. Jadi kita sering kumpul untuk penyusunan modul ajar. Tepatnya kami itu fase C kalau nggak salah itu kelas 5 itu. Jadi kita sering kumpul dan melaksanakan penyusunan modul ajar dari format-format yang ada. Coba kita belajar, saling tukar pikiran. Dari pengalaman seminim mungkin sebisanya, sehingga kami membuat modul ajar dan sudah kita laksanakan semester tahun 2021 atau 2022 kalau nggak salah kemarin, tahun 2022. Itu pengalaman dari kami Kecamatan Tirtoyudo. Terima kasih. Nggih, terima kasih Kak. Berarti Kak Koko ini orang-orangnya MGMP pasti memahami. Nggih. Baiklah Kakak-kakak, berbagi cerita pada saat Kak menyusunkan kurikulum. Nah, acuannya bagaimana Kak? Nah, perhatikan nggih Kak nggih. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jadi, mungkin sebagian sudah pernah diceritakan oleh Kak Koko. Mungkin pengalaman-pengalaman. Monggo Kak Albi, kalau di SMK bagaimana Kak? Di SMA. Monggo Kak Albi. Sambil nyetir mungkin Kak Albi. Oke, Pak, terima kasih. Mohon maaf di perjalanan. Bagaimana Monggo. Bapak dan Ibu selama ini merancang sebagai bagian dari pengembangan. Ya, kalau di SMA saya untuk merancang kurikulum PJOK belum pernah, Pak. Selama saya bertugas di SMA 1 Tumpang, tapi untuk merancang perangkat kemarin sudah ada ketika IKM 2 mendatangkan pemateri dari SMA 2 Batu. Jadi di IKM 2 kita bedah sesuai dengan MGMPS mapel masing-masing. Di situ seperti yang dijelaskan oleh Kak Koko. Jadi mulai dari informasi umumnya apa, yang diinputkan apa aja, masuk di kegiatan inti, hingga sampai asesmen. Seperti itu mungkin kalau di SMA saya. Terima kasih. Oke. Kak Made, ini satu MGMP dengan PJOK Kak Koko. Monggo Kak Made, bagaimana Kak Made itu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK
terlepas dari Kak Made sebagai mungkin anggota MGMP-nya PJOK dari Kak Koko. Monggo Kak Made, itu seperti Kak. Oke. Baik Kak, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Yayang gitu. Untuk di kami itu secara keseluruhan gitu. Nah, kalau di sekolah kami ada beberapa yang mungkin perlu dimodifikasi. Seperti ini Pak. Jadi saya menyesuaikan CP itu dengan lingkungan kami dan tingkat pembelajaran siswa di kami. Jadi banyak pembelajar PJOK yang kami modifikasi untuk mencakup agar mereka mendapat materi dan kami selaku guru juga berhasil untuk menerangkan materi kepada siswa. Itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak Koko, mau ada yang dikonfirmasikan? Monggo Kak Koko. Kan? Wis. Oke. Saya Monggo. kira Monggo. untuk penyusunan kurikulum ya, kita akan sepakat di kecamatan sesuai pengalaman kami itu dari kegiatan penyusunan CP, mungkin itu CP-nya juga CP yang lama bukan CP yang baru, mungkin ada pembaruan. Kita juga masih belum mengadakan penyusunan kembali untuk di semester 2 ini. Mungkin perlu ilmu yang baru untuk kami untuk pembuatan kurikulum atau modul ajar. Seperti itu. Terima kasih. Oke Kakak, terima kasih Kak Koko. Insya Allah nanti yang terbaru mudah-mudahan saya dapat dari PPGB Jatim, saya share ke grup Kak sebagai acuan. Oke. Insya Allah mulai dari fase A sampai ke F. Oke. Baik Kak, langsung ke permasalahan pokok kedua Kak dalam penyusunan kurikulum. Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Jadi selama ini, jadi apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Monggo Kak. Kak Evan, Kak Made, monggo Kak Made. Baik, kalau menurut saya pribadi selama saya mengajar mungkin saya tergolong masih junior, tapi saya mempunyai kesan terhadap materi ini atau CP ini, yaitu pola hidup sehat. Nah ini menurut saya penting karena apa? Di tengah-tengah zaman yang seperti ini, di tengah-tengah maraknya pola hidup yang tidak sehat, terutama dalam tanda kutip makan gitu, kakak sekalian. Nah tadi di PJOK ini kita juga bisa menyisipkan untuk anak-anak bisa mempraktekkan pola hidup sehat seperti sebisa mungkin tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung MSG, lalu tidak berbau saus dan makanan kemasan cepat saji lainnya. Nah seperti itu. Itu saya rasa penting untuk keberlanjutan generasi muda kita, khususnya di setiap sekolah, di setiap desa. Itu sangat penting keberlangsungan generasi muda kita. Jadi itu Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin Kak Effendi, pengalaman-pengalaman selama ini Kakak yang dianggap bernilai untuk siswanya. Monggo Kak. Terima kasih. Kalau saya menganggap menjadi sesuatu yang bernilai itu jika anak-anak menurut pada kita. Artinya bukan kita memaksa, tapi anak itu nurut pada apa yang kita berikan pada anak-anak. Jadi itu sangat bernilai bagi saya. Jadi intinya anak-anak itu patuh pada orang tua, patuh pada guru ketika kita di sekolah, itu sangat bernilai sekali Pak.
terutama di PJOK. Terima kasih, Pak. Nggih. Monggo Kak Rofik. Sudah dengar Kak Rofik? Nggih, Pak. Monggo Ngapunten Kak. wau ketinggalan. Nggih. Nggih. Pengalaman-pengalaman Kakak selama ini yang dianggap menjadi suatu yang bernilai bagi peserta didik Kakak di kelas PJOK itu apa Kak? Monggo Kak. Iya. Untuk eh, yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu sebenarnya banyak. Soalnya PJOK itu sangat berpengaruh kepada pola pikir siswa. Berhubungan tentang kesehatan atau hal-hal yang sekarang ini lagi banyaknya apa nih? Banyaknya virus-virus yang mulai masuk kayak HP atau informasi dari luar lah, mungkin itu. Jadi pelajaran PJOK kita menekankan untuk anak-anak itu selalu beraktivitas untuk menjaga kesehatannya. Misalkan kadang di rumah anak-anak itu dikasih PR untuk menendang bola dan lain-lainnya. Itu biasanya anak-anak itu di lingkungannya itu bermain bola. Bahkan sekarang sering di SD saya terutama anak-anak yang dekat dengan SD itu kan lingkungannya agak ekstrim. Tapi alhamdulillah untuk anak-anak setiap sore itu selalu ramai di SD. Ada yang voli, ada yang sepak bola, terutama sepak bola itu yang mendarah daging. Ya. Ada yang gerobak sodor, ada yang apa itu, kasti dan lain-lainnya. Jadi anak-anak ini mulai menggemari tentang bermain. Nah, dari berbagai aktivitas itu sangat berpengaruh dalam pola berpikir anak-anak, terutama sekarang masalah HP, gadget, game, dan lain-lainnya. Dengan banyaknya aktivitas, dengan banyaknya pengetahuan anak-anak tentang pentingnya olahraga, secara otomatis anak-anak itu akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus dari orang tua pun, kalau anaknya banyak kegiatan itu senang, daripada di rumah banyak pegang HP. Jadi pelajaran PJOK sangat berpengaruh dalam berkembangnya anak didik, terutama zaman-zaman sekarang. Mungkin itu aja Kak yang dapat saya berikan. Permainan-permainan yang dilakukan di sekolah Kak Rofik itu merupakan eskul atau memang difasilitasi lahan halaman sekolahnya gitu Kak, untuk umum atau bagaimana Kak? Nah, ya untuk di SD saya, karena kita dari program yang 2023-24 belum selesai, ada program 24-25, terus dilanjutkan 25-26 ini, karena banyak anak yang terganggu masalah genset, jadi sekolahan itu berhubung halamannya itu luas dan depannya juga lapangan sepak bola, juga ada lapangan bola voli. Di sekolah kita buatkan lapangan gobrak sodor, terus sekaligus garis, ada bisa dibuat main sepak bola, ada juga kita sediakan lapangan bola voli. Dan untuk sekolahan kita tidak tutup untuk bermain anak-anak. Jadi anak-anak lebih aman bermain di sekolah meskipun nggak ada guru dan lain-lainnya. Juga ada penjaganya. Jadi sekolah kita terbuka untuk anak di sekitar sekolah, bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Berarti sekolahan Kakak asetnya hampir terpenuhi Kak nggih? Hampir, hanya beberapa alat, ya banyak sih alatnya belum ada. Cuma sarana yang ada kita manfaatkan untuk menampung kegiatan anak-anak itu saja. Sebenarnya kalau untuk alat-alat bola dan kegiatan untuk atlet dan lainnya itu juga masih kurang banyak. Cuma halaman sekolahnya luas, terus dekat dengan lapangan sepak bola dan
Cuma masalahnya yang jadi masalah itu lingkungannya yang sangat ekstrim. Ini Kak. Dari ekstrim dari apa Kak? Banjir atau? Ya ekstrimnya itu di lingkungan itu banyak apa nggih? Minum-minuman keras dari orang tua dan remaja dan lain-lainnya itu banyak. Jadi banyak anak yang sudah lepas SMP yang nggak melanjutkan ke SMA itu salah pergaulan, minum-minuman keras seperti itu. Jadi kita menanamkan ke anak-anak itu mulai dari SD supaya aktif. Ya alhamdulillah dari kemarin sudah jarang terdengar dari SD kita yang ke SMP kena masalah di SMP. Ngoten. Berarti memang kita perlu menekankan di sini nanti PJOK ke P5-nya Kak. Kalau di KTSP itu ke sikap. Ngoten nggih. Nggih. Cukup Kak nggih. Dari kakak-kakak yang lain mungkin ada yang menyanggah di permasalahan nomor 2. Cukup Kak? Oke Kak Effendi, terima kasih Kak jawabannya. Sekarang ke permasalahan nomor 3 Kak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses perkembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sekarang yang berlaku. Nah, yang berlaku sekarang kan kurikulum merdeka. Nah, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan ke dalam kurikulum merdeka itu? Monggo Kak Koko. Monggo Kak Koko, bisa mendengar Kak Koko? Atau Kak Albi, monggo Kak Albi dari Semaneta. Oke, Kak Albi, monggo Kak Koko, monggo Kak Koko. Ya. Mohon diulangi untuk pertanyaannya, Kak. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kurikulum berlaku sekarang apa? Kurikulum merdeka. Jadi bagaimana kakak itu mengintegrasikan semuanya atau maksudnya itu ke dalam proses pengembangan kurikulum? Bukan ke pembelajaran nih Kak, tapi ke kurikulumnya. Itu bagaimana Kak? Monggo. Ke kurikulum ya. Oke. Merasa kesulitan ini. mungkin mungkin Kak Made bisa membantu kalau ke kurikulum. Oke. Monggo Kak Made. Baik, Kak Made, monggo. terima kasih. Nah, diberi tugas dadaan. Dadaan nih. Baik, untuk menjawab, kalau misalnya mengintegrasikan semua juga ini perlu pertama dulu adalah ya kumpulkan buku-buku referensi tentang kurikulum kita menyesuaikan dengan kondisi ini. Setelah kita mendapat menjadikan ke dalam menyusun pembelajaran ATP dan modul ajar sampai dengan di titik asesmen, baru kita bisa melaksanakan itu. Dan harapannya dengan banyak referensi tadi kita bisa mengintegrasikan kurikulum merdeka ini ke dalam mapel PJOK hampir semuanya nggih. Kalau sempurna saya nggak berani jawab. Gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Made sudah memberikan referensi kepada kakak-kakak yang lain. Baiklah Kak, kita lanjut ke slide berikutnya.
6 faktor yang mempengaruhi perkembangan atau pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik kita di sekolah kita masing-masing itu jelas berbeda-beda nggih Kak. Apalagi ada yang notabene-nya inklusi atau pembeda. Ada yang cacat, ada mungkin ketertinggalan daya pikir kan ngoten. Kemudian konteks masyarakat. Jadi bagaimana hubungan pengaruh seberapa besar masyarakat itu berpengaruh di dalam pengembangan program PJOK. Ini berhubungan dengan aset nggih, aset. Jadi manusianya. Kemudian waktu, alokasi jam pelajaran, di mana alokasi jam pelajaran di sini berarupsi kepada beberapa JP, gitu. Jam pelajaran, alokasi waktu. Terus apa saja yang ada di kurikulum Merdeka, itu diantaranya adalah kokurikuler, kemudian P5, kemudian kalau di kurikulum Merdeka itu berbeda dengan KTSP atau Satuan Pendidikan. Kemudian cakupan dan tahapan, kemudian teknologi. Jadi 6 poin inilah yang menjadi faktor mempengaruhi perkembangan program PJOK di sekolah kita masing-masing. Baiklah Kakak, slide selanjutnya. Aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan aktualitas KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Monggo Kak langsung dijawab. Mungkin Kak Merik. Monggo Kak Merik. Kak Merik. Monggo, mungkin Kak Koko bisa membantu. Monggo Kak Koko. Mungkin Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Oh Kak Koko, monggo Kak Koko. Mana maksudnya? Ini menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK tadi? Jadi yang diulang-ulang itu Kak, kata kita telah bahas apa aja gitu. Oke. Mungkin untuk pengembangan kurikulum antara K13 berkesinambungan ke kurikulum Merdeka. Jadi intinya kita harus paham betul tentang modul ajar atau perangkat ajar yang kita laksanakan saat ini. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke, yang kita bahas singkat tadi adalah tentang perkembangan kurikulum itu ada bentuk-bentuk daripada kurikulum. Selanjutnya Kak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada materi esensial, penguatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Karakter di sini mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Isinya ini. Next, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Pertama, Ki Hajar Dewantoro itu menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat, atau sebagai guru, hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, menurut kakak-kakak, istilah-istilah atau kiasan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar ini bagaimana, Kak? Kesimpulannya, monggo Kak Effendi. Baik, saya menyimpulkan bahwa dari Pak Ki Hajar Dewantara ini sangat terfokus pada bahwa kita sebagai guru dalam mengajar itu mempunyai tujuan utama, yaitu mencapai kebahagiaan anak-anak, kemudian sikapnya anak-anak yang setinggi-tingginya itu harus bagus menurut saya itu, Pak. Jadi anak-anak intinya harus bahagia. Ya, di dunia dan akhirat intinya seperti itu, Pak. Harapannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berarti intinya nanti kan salimna fid dini wa dunya wal akhirah, Kak. Oke. Berikutnya, maaf Kak, pada akhir sesi yang ini Kak nggih. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta berkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita bahas tadi. Yang kemudian, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak-kakak, sebelum saya akhiri, kegiatan kita ini perlu diketahui bahwa pembelajaran backward design itu tadi adalah desain mundur nih Kak, yang isinya tujuan, kemudian pengembangan asesmen, kemudian merencanakan kegiatan. Di situ ada 3 poin, alur mundur namanya Kak. Jadi kalau dulu itu perencanaannya dulu, kemudian asesmen, kemudian tujuan. Kalau sekarang enggak, tujuannya dulu. Itu di kurikulum Merdeka ini berbentuk desain backward design ini. Mungkin itu Kak yang perlu ditambahkan. Sebelum saya akhiri kegiatan Kak, kita sudah sampai penghujung kegiatan kita. Sebelum diakhiri oleh doa, kakak-kakak, monggo kalau mau ada yang dikonfirmasi Kak tentang pembelajaran pengembangan kurikulum niki. Monggo Kak. Cukup Kak? Cukup, Pak. Oke. Terima kasih Kakak. Kalau sudah cukup. Ini Kak Koko, monggo Kak Koko. Ya, mohon izin ini mungkin dari kami untuk kurikulum Merdeka ini yang kurang dimengerti adalah P5. P5 khusus untuk mata pelajaran PJOK. Jadi masih simpang siur. Yang saya tahu itu untuk P5 dulunya itu boleh gabung dengan mata pelajaran guru kelas. Itu apakah di kurikulum Merdeka ini apakah yang kami ketahui? Mungkin kami butuh pencerahan dari kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Oke. Mungkin Kak Made, monggo Kak Made bisa memberikan pencerahan Kak Made. Monggo Kak Made. Baik. Kalau untuk P5, hal ini mohon maaf Kak Mustafa, saya sependapat dengan Pak Yahyang. Karena kami sendiri juga di Trito itu juga hampir setiap sekolah itu guru PJOK-nya akhirnya ditambahkan sebagai fasilitator P5. Karena masih kebingungan untuk P5 PJOK ini bagaimana, apa sendiri atau ikut guru kelas seperti itu. Mungkin kakak yang lain ada tambahan atau mungkin solusi.
Terima kasih, Kak. Kakak yang lain dari Tirto Yudo tapi Pak. Sama. Nggih, monggo Kak. Kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang P5 Kak. Monggo kita sama-sama sharing. Dari Kak Koko tadi pengembangan di P5 itu masih agak kesulitan. Monggo mungkin ada dari Kak Made tadi sudah, mungkin Kak Effendi mungkin ini. Monggo Kak Effendi. Ya, kalau dari segi alur P5 sebenarnya saya kurang paham, Pak. Cuman apa? Sepengetahuan saya di sekolah itu misalkan ada pertunjukan seni budaya. Karena dalam seni budaya itu ada nilai-nilai Pancasila yang didapatkan oleh siswa. Seperti itu, Pak. Cuman ketika saya konsultasi dengan teman-teman, ternyata ada alur-alur khusus untuk mengarah pada P5 itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, Pak. Nggih. Mohon izin nggih Kak Koko. Mungkin Kak Koko paham tentang sudah memahami isi daripada P5 Kak. Itu kalau nggak salah apa? Berpikir kritis, kemudian apalagi itu? Gamis, gotong royong. Nggih. Ya betul. Berkebinekaan global nggih Kak? Iya, kebinekaan global. Nah, Dan mungkin melaksanakan P5 PJOK itu loh, kami bagaimana gitu loh. Masih kesulitan lah. Masih Nggih. bingung. Coba ini Kak, mungkin pengalaman Kak Albi yang di Semaneta. Monggo Kak Albi, gimana Kak Albi di Semaneta Kak? Ya, terima kasih. Nah, mungkin kalau dari saya, jadi P5 itu kalau di SMA itu ada timnya nanti dari kurikulum sebagai koordinator yang menentukan temanya dilaksanakan kapan, dibentuk kapan, dan akan membentuk panitia terkait itu. Contoh tema kehidupan berkelanjutan. Nah, nanti timeline-nya apa, kegiatannya apa, baru nanti disampaikan kepada fasilitator. Kalau di sekolah saya fasilitatornya adalah wali kelasnya. Nah, nanti pendampingnya adalah guru mapel di angkatan tersebut. Misal di kelas 10, kalau di SMA saya kayak hidup berkelanjutan itu kita menerapkan sholat 2 setiap hari. Seperti itu. Nah, itu dikaitkan dengan yang jawabannya Pak Effendi tadi, yaitu kaitannya dengan yang ada di poin-poin yang ada di Pancasila tadi, seperti itu. Nah, nanti kalau yang tema-tema yang besar seperti ini yang dilaksanakan di kelas berapa ya? Kelas 11. Nah, suara demokrasi itu berkaitannya dengan pencoblosan anak-anak OSIS dan MPK. Seperti itu. Jadi kerjasamanya dengan organisasi intrasekolah. Seperti itu. Jadi antar bidang itu bisa berkolaborasi dan bersinergi. Misal siswaan dengan kurikulum, nanti dengan koordinator P5 juga. Seperti itu mungkin. Jadi kembalinya nanti penafsiran dari setiap sekolah sesuai dengan keberlanjutannya P5 setiap sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Kak Albi. Kurang lebihnya begitu Kak untuk kami yang kebetulan saya sendiri itu ada di SMK dan insya Allah mulai Senin besok itu sudah namanya gelar karya Kak. Kemana gelar karya itu sendiri atau panen karya itu sendiri itu pelaksanaan demokrasi, yaitu masih tahap kampanye bagaimana mereka diajari demokrasi Kak. Jadi masih tahap kampanye, nanti endingnya itu di hari Rabu mereka akan melakukan pemilihan umum melalui pemilihan OSIS dan MPK itu Kak. Tapi kalau di SD saya kurang paham nih Kak. Kalau SD itu bagaimana? Saya juga belum pernah menjumpai untuk P5. Cuma kalau di SD itu biasanya kalau P5 itu dicenderungkan kepada itu tadi 6 komponen atau 6 poin itu tadi. Berkemerdekaan global, mandiri. Nah,
mungkin mandiri. Kalau yang pernah saya tahu di P5-nya PJOK SD itu mereka setiap akhir pekan itu mereka itu diajak berlomba-lomba membersihkan kelas sebelum libur hari Minggu. Berarti hari Sabtunya kalau bukan full day. Jadi hari Sabtunya itu diajak lomba-lomba kebersihan, baru nanti di hari Senin setiap bulannya hari Senin itu diumumkan bahwa kelas ini yang terbaik dalam pembersihan itu, baik pembersihan sendiri atau kelasnya. Itu Kak, yang pernah saya tahu di SD, yang pernah saya pernah saya tahu gitu Kak. Mungkin Kak Koko di MGMP-nya juga pernah konsultasi seperti itu. Mungkin itu aja Kak Koko. Oke, terima kasih untuk pencerahannya. Yang kemarin itu sempat gimana untuk PJOK P5-nya itu bagaimana? Oh, bisa gabung dengan dengan guru kelas yang ada di lembaganya, boleh kelas 4 atau kelas 5. Jangan misalkan P5, jangan bisa sebagai fasilitator seperti itu, enggak apa-apa, itu sudah termasuk P5. Ya, ngikut aja kan kita, paling tidak belum paham benar tentang P5 aja, bagaimana prakteknya P5 ke PJOK-nya maksudnya, itu masih bingung. Ya. Terus ini Kak, ini lagi Kak Koko, seingat saya kalau P5-nya di SD itu sebenarnya walaupun bukan kurikulum merdeka, itu sebenarnya sudah jalan P5 ini. Contoh nggak, potong kuku, terus membawa, saya pernah dulu masih SD itu membawa sikat gigi, bagaimana sih teknik menggesekkan sikat gigi di gigi itu, naik turun apa gesek kanan kiri gitu kan. Oh, iya. Nah, itu juga dari bagian P5 Kak, pembiasaan namanya. Kalau di SD di fase AB. Betul. Oke Kak, terima kasih. Nah, untuk penilaiannya nanti di situ sudah berkembang sesuai harapan, kan ngoten Kak nilainya. Kalau di SMA SMK itu memang raportnya sudah sendiri Kak. Nggak tahu kalau di SD itu bagaimana. Sudah, cukup Kak cukup. Kalau sampun monggo Kak Effendi untuk memimpin doa diakhiri, karena tadi awal Kak Effendi juga Kak Effendi. Monggo Kak Effendi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas dengan Seneman, dan kali ini masing-masing berdoa, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak. Saya Muhammad Yaman Mustafa selaku Fasil di kelas 15 di malam ini tentang perkembangan kurikulum. Bila ada kehilafan penyampaian materi, kita sharing sama ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.